Bab 6. Kandungan pasien lemah, jadi saya sarankan untuk bed rest beberapa waktu. Saya akan memberikan resep penguat kandungan dan juga vitamin, ujar dokter tersebut yang langsung keluar dari ruang IGD. Sasi, kamu dengarkan. Kamu harus benar-benar menjaga kandunganmu, tutur lembut ibu. Dengan senyum sumringah, raut bahagia masih terpancar di wajahnya. Pagi-pagi sekali Sasi sudah terbangun. Ia merasakan perutnya gitu mual. Sudah tidak terhitung berapa kali ia ke kamar mandi. Tapi Setia masih terjaga, tertidur dengan tenangnya seolah tidak memperdulikannya. Mas, bangun. Kamu tidak ke kantor. Sasi menepuk pelan bahu Setia. Setia membuka matanya, melirik jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Ya, aku mandi dulu. Setia bergegas beranjak dari ranjangnya untuk mandi, tanpa menanyakan keadaan Sasi yang mual-mual sejak tadi, atau bahkan memandang wajah istrinya yang tampak pucat. Sasi, panggil ibu. Seraya mengetuk pintu. Sasi, kamu sudah bangun. Ibu masuk ke kamar dengan nampan di tangannya. Kamu sarapan dulu ya. Meletakkan nampan tersebut di nakas. Terima kasih ya bu. Kamu masih tidak enak badan. Ibu duduk di tepi ranjang, menatap wajah Sasi yang tampak memucat. Hanya mual-mual saja bu. Itu memang biasa terjadi di awal kehamilan. Tapi kamu harus tetap menjaga asupan makanmu ya nak. Iya bu, nanti Sasi makan. Ibu tersenyum dan keluar dari dalam kamar. Tidak lama Setia keluar dari kamar mandi. Ia bergegas mengenakan pakaiannya. Mas, panggil Sasi yang masih bersandar di ranjang, memperhatikan Setia yang tengah bercermin. Ya, sahut Setia tanpa menoleh. Bisa tolong suapi aku, pinta Sasi. Entahlah saat ini ia ingin bermanja-manja dengan suaminya itu. Setia membalikan tubuhnya, menghampiri Sasi. Aku harus segera ke kampus. Ya sudah, kamu ke kampus saja, balas Sasi, berusaha tersenyum. Setia mengecup keningnya lalu keluar kamar. Di dalam kamar Sasi mengerjapkan matanya yang kembali terasa panas menahan air mata. Entahlah ini berlebihan atau wajar. Sikap Setia selalu membuatnya kecewa, bahkan sampai saat ini ia tengah mengandung calon buah hati mereka. Berharap Setia bisa memanjakannya dengan kasih sayang. Tapi yang terlihat di mata Sasi justru sebaliknya. Setia tampak tidak antusias, bahkan terkesan acuh padanya. Tidak dapat lagi menahan sesak di dada. Sasi menangis terisak. Renata yang baru saja keluar dari kamarnya mendengar samar suara tangisan dari arah kamar Sasi. Renata pun berjalan mendekat, mengintip dari balik pintu kamar yang tidak tertutup rapat. Tampak Sasi yang tengah menangis di sana. Sasi melihat Renata yang membuka pintu. Sasi buru-buru menghapus air matanya. Kak Rena. Renata menghampiri Sasi yang masih bersandar di ranjang, menatap wajah sang adik yang tampak pucat dengan matanya yang sembab. Kenapa sarapannya tidak dimakan? Melihat sarapan yang masih utuh di nakas. Oh, nanti aku makan kok. Lagi-lagi Sasi berusaha tersenyum, tidak ingin ada yang tahu kegusaran hatinya. Kakak suapi ya. Renata meraih piring yang berisi nasi goreng seafood itu, menyodorkan sesuap nasi pada Sasi. Sasi tersenyum, menerima suapan dari sang kakak. Renata tidak berubah, tetap sosok kakak yang perhatian. Renalah yang sejak kecil selalu menyuapi adik semata wayangnya itu. Aku harap Kak Rena cepat menikah dan mendapat suami yang baik, ujar Sasi. Doanya tetap sama, melihat Renata kelak menikah dengan pria yang baik seperti dirinya. Mendengar hal itu Renata tertegun. Ia tidak menjawab, hanya meresponnya dengan seulas senyum tipis. Kamu sudah pulang mas? Sapa Sasi melihat kedatangan Setia. Iya, ini untukmu. Setia memberikan kresek berwarna putih pada Sasi. Sasi mengambilnya, tersenyum melihat martabak rasa coklat di dalamnya. Walau hanya makanan sederhana, Sasi merasa senang, karena sudah cukup lama Setia tidak memberikan sesuatu padanya. Kamu beli 2 mas? Tanyanya, menunjuk satu lagi kantong kresek yang masih dipegang Setia. Oh, ini untuk Renata. Renata. Sasi mengeritkan dahinya. Memang tidak ada yang salah jika Setia memberikan makanan pada kakaknya.
Tapi entahlah Sasi merasa sedikit cemburu. Ya sudah, sini aku antarkan. Biar aku saja, cegah Setia saat Sasi hendak beranjak dari ranjang. Kamu istirahat saja. Setia tersenyum, lalu segera keluar kamar, memberikan satu martabak itu untuk Renata. Pagi berikutnya, keadaan Sasi masih sama. Ia masih merasakan mual hebat di awal kehamilannya. Sasi hanya menghabiskan waktunya berbaring di ranjang beberapa hari ini. Tubuhnya terasa sangat lemas, tidak bertenaga. Pagi itu Sasi mencoba beranjak dari ranjangnya, mendengar ibu yang memanggilnya untuk sarapan. Kamu mau kemana? Setia yang sudah rapih dengan kemeja formalnya menghampiri Sasi. Aku mau sarapan. Ya sudah, kita sarapan bersama. Setia pun memapah Sasi menuju meja makan. Sasi tersenyum tipis dengan perhatian kecil yang diberikan suaminya. Sayang, ayo sarapan, ujar ibu seraya meletakkan beberapa lauk pauk di meja makan. Sasi pun duduk di meja makan, gitu juga dengan Setia. Tidak lama kemudian Renata keluar dari kamarnya. Rena, ayo sarapan, ujar ibu kembali. Renata tidak menjawab. Ia berjalan perlahan mendekat ke arah meja makan, sebelah tangannya memegangi perutnya. Bruk, Rena, pekik ibu melihat Renata yang tiba-tiba saja jatuh terduduk di lantai. Kamu kenapa nak? Semua panik menghampiri Renata. Perutku sakit bu, rintih Renata. Kita harus membawanya ke rumah sakit, ujar Setia panik. Asam lambung kamu pasti kambuh, ujar ibu. Ya sudah bu, kita bawa Renata ke rumah sakit saja. Masih dengan wajah paniknya Setia tetap mengusulkan agar Renata segera dibawa ke rumah sakit. Tidak usah, ibu sudah menyimpan obatnya. Rena memang biasa seperti ini. Bawa saja Rena ke kamar. Ibu mencoba tenang. Asam lambung Rena memang kerap kambuh. Tapi bu, Setia cepat bawa Rena ke kamar saja. Sela ibu sebelum Setia kembali protes. Setia pun bergegas menggendong Renata ke kamarnya, merebahkannya di ranjang. Sedang Sasi yang melihat hal itu hanya diam memantung. Tidak pernah ia melihat wajah suaminya sepanik itu, wajah yang penuh dengan kekhawatiran. Benak Sasi kembali bertanya-tanya, kenapa hal itu harus ditunjukkan untuk Rena, bukan untuknya. Diminum nak. Ibu segera memberikan obat pada Rena, lalu menyelimuti seluruh tubuhnya. Kamu istirahat ya, nanti pasti perlahan sakitnya hilang. Renata mengangguk pelan, memejamkan matanya. Mereka pun segera keluar dari kamar. Mas, kamu enggak ke kampus? Setia terdiam, wajahnya tampak bimbang. Kamu enggak ke kampus mas? Tergur Sasi kembali. Oh ya, aku ke kampus dulu ya. Setia bergegas mengambil tasnya di kursi makan. Jika Rena harus dibawa ke rumah sakit, telepon aku, pesan Setia kemudian. Sasi kembali tertegun dengan sikap yang ditunjukkan suaminya itu. Sikap yang penuh dengan perhatian. Sasi menggelengkan kepalanya pelan, mencoba menepis pikiran buruknya. Wajar jika Setia bersikap seperti itu, karena hanya dia pria yang tinggal di rumah, harus selalu bisa diandalkan. Ya, jika terjadi sesuatu pada Kak Rena, aku akan menelepon. Balas Sasi segera mencium punggung tangan suaminya, mengantar Setia keluar rumah. Mobil berwarna hitam itu pun perlahan melaju meninggalkan halaman rumah.